Sahabat-sahabat Bagi Lampung, sahabat-sahabat channel dari Bung Laga Official, sahabat-sahabat channel dari Wakari, sahabat-sahabat channel dari Ki Jagabaya, sahabat-sahabat channel dari Mat Ompong, sahabat-sahabat channel dari Bang Udin Botak, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merauke, bahkan sampai ke pelosok penjuru dunia, Bung Laga ucapkan terima kasih yang tiada tara dan tiada terhingga atas selama ini doanya, supportnya, dukungan serta partisipasinya. Dan adapun sebaliknya, kami akan mendoakan sahabat-sahabat semua beserta keluarga besar, mudah-mudahan akan senantiasa mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, akan diselamatkan di dunia dan akhirat, dan akan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, jasmani dan rohani. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Saat ini Bung Laga sedang menanti kunjungan dari sahabat kental, sahabat karib, sahabat lama yang sudah lama tak bersua. Siapa lagi kalau bukan Ki Jagabaya, sahabat-sahabat semua. Subhanallah, tabarakallah, sahabat-sahabat semua. Walaupun kami jarang bertemu, walaupun kami jarang sharing, walaupun kami jarang ngobrol, namun Yang Maha Kuasa mentakdirkan agar kami bisa bermuhajahah, bisa bertatap muka, bisa ngobrol, bla 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 bla, sahabat-sahabat semua. Saat ini Bung Laga sedang menunggu kedatangan dari Ki Jagabaya, sahabat-sahabat semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, ya Karim. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah. Ada Ki Jagabaya. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Karim. Sini ya Ki Jagabaya. Alhamdulillah. Pas benar buat Iya. ya. Aku kesini, aku lihat tadi lewat di sana itu, lewat dari sana aku. Iya. Lewat kebun itu, lewat dari kali. Wah, ada ke ini Bung Laga ini kan? Karena kedatanganku ini kan takut beliau ini kan sering sibuk, jadi kemungkinan takut nggak ada kan? Iya, benar. Alhamdulillah. Bung Laga nih ada di sini. Sehat berarti? Walafiat Ki Jagabaya. Alhamdulillah. Bung Laga penasaran. Sempat tadi Ki Jagabaya WhatsApp dari Bung Laga, katanya akan menyambangi, akan bertemu dan akan mengajukan pertanyaan. Apa sebenarnya Ki Jagabaya? Sebenarnya begini, Bung Laga. Dengan ada yang terjadi, sebenarnya terjadi ini. Iya. Ini permasalahan lama sebenarnya. Permasalahan lama ini apakah akan terukir kembali? Karena dari sekian istri saya ini yang pernah diminati disenangi sama anaknya Bung Laga ini, Ferdi ini, dulu ceritanya pernah bertukar cincin, ya kan? Benar Ki Jagabaya, benar. Nah, ketika saya bukan menyinggung ya, karena kemungkinan dengan permasalahan Ferdi ini tadinya sangat brutal apa gimana, karena emaknya ini kurang senang. Benar. Nah, terjadilah disitulah ada halangan. Cerita yang panjang, Ferdi tiba-tiba kata dulu dipesantrenkan oleh Bung Laga kemana saya nggak tahu kan. Nah, suatu hari dalam minggu-minggu itu terjadilah kisruh di rumah istri saya ini. Iya Ki Jagabaya. Jadi istri saya ini, kedatangan Ferdi ini di rumah istri saya yang ketiga ini, dia ngamuk-ngamuk. Kenapa gerangan? Ngamuk-ngamuk dengan menuntut, katanya dulu pernah dipinang, diikat, sekarang kok pas mau ditemuin katanya anak saya ini nggak ada. Jadi Ferdi ini semua yang ada di rumah itu diacak-acak Bung Laga, sampai lemari pecah katanya, sampai kursi hancur. Ya Allah. Tidak ditanyakan sebab musababnya ada apa sebenarnya Ki Jagabaya? Nah, sebabnya dia telah menentukan hari dan tanggal katanya. Ingin menikahi anak saya. Tapi ketika dia pulang nggak tahu apa merantau apa dari mana, saya nggak tahu. Makanya saya ingin tanyakan di sini, apakah memang sudah ada
pembicaraan Ferdi dengan bapaknya di sini, Bung Laga. Jadi begini Ki Jagabaya. Nah, Kronologisnya perlu Bung Laga ceritakan, jelaskan biar terang benderang. Memang saat itu, saat Ki Jagabaya masih menjadi brutal, preman yang arogan, ya kan? Ya, benar. Memang sempat kepincut dengan anak Ki Jagabaya. Iya. Dia juga sempat bercerita kepada abahnya akan meminang dan akan melamar anak Ki Jagabaya. Iya, benar. Bah, saya sudah beli cincin mas kawin sebagai tanda pengikat, kata Ferdi. Nah, Jadi cerita punya cerita, ternyata Ferdi tobat oleh Bani Lampung. iya, benar. Jadi agar Ferdi ini tidak labil, tidak mudah goyah, tidak mudah tergelincir, Iya. Bung Laga pesantrenkan, sekolahkan di bidang agama Alhamdulillah. agar ada pondasi. Oh iya, benar. Nah, ya kan? Jadi seiringnya waktu berjalan Ki Jagabaya, entah ada apa sebabnya, ya memang tidak ada asap kalau tidak ada api. Iya, benar. Secara kaca kucuk, secara tiba-tiba, Ferdi muncul bersama Janggar, Supeng, Jarot yang katanya tobat, tapi tobat sambal. Sampai dia meminta harta Gonogini. Itulah kronologis ceritanya sebenarnya Ki Jagabaya. Jadi permasalahan anak kita ini, sebenarnya saya setelah aku tobat itu, cerita Bung Laga. Jadi istri saya ini kan gak ada yang ikut saya. Iya. Karena apa yang ada itu kan saya hibahkan, saya jual untuk menebus kesalahan saya kepada anak-anak yatim. Nah, setelah kejadian Ferdi ngamuk-ngamuk ini, barulah istri saya ini menemui saya bersama suaminya, suami yang keduanya, bahwa permasalahan Ferdi ini tolong diluruskan, katanya. Iya. Apakah benar dia telah bicara sama bapaknya Bung Laga karena kerusakan di rumah itu diacak-acak, ya. Perabotan pecah. Iya, karena Ferdi ini bukan dia sendiri datang Bung Laga, bersama rombongan. Oh, bersama rombongannya? Iya, kawan-kawannya nih. Semuanya pecah semua, lemari itu, kaca itu katanya. Jadi cerita punya cerita, Ki Jagabaya semalam di live streaming dari Wakari. Nah, jadi kan wajar saudara dengan saudara saling silaturahim. ya benar-benar. Entah kenapa belum usai obrolan, datanglah Ferdi, ya. Luar biasa. Tidak ada etika, tidak ada moral. Nyaris saja rantai yang ada pada dirinya mengikat leher dari Bung Laga ini. Astagfirullah. Sudah kelewat batas. Jadi seolah Ferdi ini tidak pernah disekolahkan. Padahal mati-matian saya sebagai abahnya menyekolahkannya sampai kapilan-kapilan dijual demi untuk agar dia ini menuntut ilmu. Apa enggak salah jalan Ferdinya? Sudah pasti. Ya. Jadi saya bercerita dengan Mat Ompong, Bang Udin, Wakari, ya kan, Mbah Gimbul. Memang kami perakirakan, tapi tidak akan meleset. Karena kemunculannya berbarengan dengan Janggar, Supeng, Jarot yang tobat sambal. Berarti Ferdi ini, dia ini menggunakan ilmu yang salah jalan. Benar. Kalau sampai orang tuanya mau dihabisin. Karena kata pengakuan dari orang rumah itu bersama suaminya, itu dia bawa kawannya semua, dia acak, dia hancurin. Dihancuri? Iya. Jadi dia ini ngamuknya luar biasa, sampai orang satu kampung itu keluar semua. Iya. Makanya orang rumah saya ini sama suaminya nemuin saya. Jadi dia ini tadinya minta pertanggungjawaban atas kerusakan segala macam ini. Makanya saya mendatangi Bung Laga, jangan sampai sahabat kita ini dulu bergaul, kita deket, saudara, jangan sampai pecah. Benar. Lebih baik apa yang terjadi ini kita bagusi gimana caranya, ya kan? Benar. Jadi tujuan saya ke sini Bung Laga bukan saya minta ganti rugi, bukan. Saya itu meluruskan tentang hubungan anak kita ini, jenjangnya ini gimana bagusnya.
Karena Perdi ini sekarang ini tiba-tiba muncul mengancam-ngancam. Nah itu tadi Ki Jagabaya Ini. ya. Sebenarnya pengen sekali Bulaga luruskan permasalahan yang amat sangat kompleks ini. Tapi boro-boro mau menasehati. Sepatah dua patah kata dia 100 kata. Sudah kelewat batas Ki Jagabaya. Jangankan kita, Bang Re Lampung pun dilawan oleh Perdi. Dia bawa lagi sesosok, katanya nyebut-nyebut namanya Mat Janggar. Ya benar. Luar biasa itu. Jadi tujuan saya ini ya inilah supaya jangan terjadi pecah belah antara kita ya. Jangan sampai nanti ada gunjingan dari pihak keluarga dari istri saya yang datang ke sini menuntut Bung Laga nanti bukan begini, maka saya dulu lah ke sini. Supaya permasalahan ini jangan sampai diruncing ke atas, kita potong aja ke bawah. Yang penting nanti duduk tempatnya, tujuannya, yang jelas itu kita benahin dululah Perdi ini. Gimana cara polanya? Kalau dia begini bergaul dengan preman yang luar biasa. Ada komentar dari apa namanya subscriber Re Lampung Ki Jagabaya. Bulaga, mungkin itu karma bagimu dulu. Bulaga mungkin tidak pernah berbakti dengan orang tua, ya. Itu karma sehingga anaknya sekarang durhaka kepada Bulaga, katanya kan. Sampai miris mendengarnya sebenarnya. Seperti juga Bulaga. Kalau pepatah orang dulu itu kan seperti bambu itu nggak jauh dari rebung. Nah, ini pepatahnya. Benar, ya, benar. Kadang-kadang kita hidup ini belum kita akan dipanggil umurnya sebelum kita merasakan apa yang kita perbuat. Iya memang benar. Tapi perasaan, ini perasaan yang saya Ki Jagabaya ya. Walaupun tempo dulu saat dulu Bulaga ini brutal ya, sadis, temperamen, arogan, ibaratnya kan tidak pandang bulu, mau kaya mau miskin, pokoknya di satroni rumahnya kan ya. Tapi kalau perasaan Bulaga dengan orang tua, dengan bapak, dengan ibu, tidak pernah sebenarnya. Tidak pernah, jangankan ibaratnya meminta sesuatu, menjawab oh iya aja, alhamdulillah tidak pernah perasaan Bulaga. Apa ini ujian? Mungkin ini ujian Bulaga. Setiap kita itu menjadikan yang besar pasti harus menahan badai dan angin. Dan satu begini, walaupun berapa banyak anak, sifat dan pelakunya sangat berbeda, Bung Laga. Ya, maka disinilah saya datang ini supaya nanti jangan ada pemecah belahan antara kita. Benar. Ya, nanti saya takut dari keluarga pihak istri saya datang ke sini kucuk-kucuk nanti terjadi sesuatu. Nah, kalau bisa Bung Laga, karena saya sudah mewakili dari pihak keluarganya istri saya. Kalau bisa Perdi itu jangan lagi ke sana lagi lah. Iya kalau bisa. Tapi persoalannya nih Janggar, Supeng, Jarot ini kan berbagai macam cara dilakukan. Yang penting Perdi ini bisa ikut mereka. Itu persoalannya Jagabaya. Inilah yang terjadi merusak rumahnya istri saya ini, rombongan mereka itu. Supeng sama orang inilah. Makanya ada kalimat dari suaminya Mas Robi, Mas Ki Jagabaya, jangan sekali-sekali Perdi itu datang bawa kawan-kawannya lagi. Apabila datang, saya akan bertindak. Dikarenakan kerugian yang dilihat itu, laporan dari istri saya itu, mantan istri saya itu, lemari pecah, kursi hancur semua, kaca depan dibubarin. Motornya itu hampir patah-patah di sama Perdi itu. Jadi supaya kita dua pihak ini, Bung Laga, supaya jangan ada terjadi apa-apa, saya minta nasihatin lah, jangan sampai dia datang lagi ke sana. Siap-siap juga Pak. Apabila nanti dia datang ke sana, dia sifatnya brutal begitu, ini bukannya mendekatkan Bung Laga, malah terjadi sesuatu. Nambah jauh. Karena yang dituntut Perdi ini, dia dulu telah mengikat katanya.
Ngomong-ngomong ke Jagabaya, Nah, Bung Laga ada mengambil air putih dulu ke Jagabaya. iya silakan. Mohon maaf, bukan tidak mau menjamu Ki Jagabaya serba kue, serba minuman yang lezat-lezat Ki Jagabaya ya. Jangan repot-repot. Ala kadarnya ya. Iya. Ki Jagabaya mungkin mau ngobrol dengan sahabat-sahabat. Bung Laga Iya. akan mengambil air putih dulu ke Jagabaya ya. Iya. Pamit dulu ke Jagabaya. Mohon maaf Iya. ke Jagabaya. Iya. Allahu Akbar. Jadi para sahabat-sahabat Ki Jagabaya, sahabatnya Bang Re Lampung, sahabatnya Bung Laga, dan sahabatnya Wakari. Karena Ki Jagabaya datang tujuan ke tempatnya Bung Laga ada untuk membenahi apa yang terjadi ya, yang pernah terjadi antara ceritanya Ferdi ini bersama anaknya Ki Jagabaya dulu. Jadi tidak terjadinya pernikahan Ferdi bersama anaknya Ki Jagabaya karena istri saya tidak suka atas perbuatan Ferdi yang sangat brutal. Ini Ferdi sangat brutal karena istri saya tidak menyukainya sifat lakunya Ferdi. Ketika terjadi kami ini perpisahan bersama istri saya, sudah sekian bulan sekian tahun berjalan, saya tidak tahu riba di mana Ferdi. Tiba-tiba terjadi tadi malam Ferdi ini mengamuk-ngamuk ke tempat mantan istri saya. Jadi saya mewakili dari keluarga saya supaya permasalahan jangan sampai teruncing, sampai jangan terbelah, jangan sampai ada di balik ini tuntut menuntut. Saya ingin menyampaikan kepada Bung Laga sahabat saya ini supaya Ferdi ini jangan sampai datang lagi ke tempat mantannya istrinya Ki Jagabaya. Karena satu ancaman yang sangat luar biasa. Karena Ferdi mengamuk di sana bersama rekan-rekannya. Ya, dia bersama Mat Janggar. Preman-preman hebat semua. Bukan apa, apabila ini sampai terjadi, sampai didengar seperti Bang Re Lampung akan terjadi sesuatu. Jelas, akan terjadi ribut yang sangat besar. Makanya di sini saya menengahi supaya tidak terjadi keributan antara seperti Bang Re Lampung bersama Bung Laga, antara perilaku anaknya ini, Ferdi ini. Tadi tidak menyangka Ferdi ini disekolahkan, disantrenkan sudah lama bertahun-tahun. Ya kemungkinan Ferdi ini salah jalan dengan apa kebayaan guru, apa ilmu. Kena saya lihat dari sifat tingkahnya sangat luar biasa Ferdi ini. Jadi itulah kedatangan Ki Jagabaya ke sini ini supaya meluruskan ya, supaya tidak ada simpang siur. Saya takut nanti ini akan terjadi perpanjangan. Iya. Supaya saya memohon kepada Bung Laga sahabat saya, saudara saya, supaya tidak terjadi sesuatu, supaya kami ini bisa tenang, jangan sampai pecah. Karena kalau sampai pecah gara-gara sedikit ini, alangkah ruginya. Karena beliau ini adalah sahabat saya. Minum Ki Jagabaya. Terima kasih. Silakan minum Ki Jagabaya. Bagus juga ayam kamu. Ya. Apa namanya? Cuma atu-atunya itu. Kayaknya ini si jago bule. Woi, hebat juga, putih dia nih. Iya. Wah, ini kalau ada Ferdi bukan diambil sama iya. Dijagoin ini. Nah, itulah sebenarnya Ki Jagabaya. Kronologis sebenarnya bahwa memang benar sekarang Ferdi telah kumat kembali. Yang dulu dia punya etika, punya moral, tapi entah kenapa Ki Jagabaya setelah ada Janggar Jarod Supeng ini membrutal kembali Ki Jagabaya. Berarti Janggar Jarod Supeng ini telah bersatu lagi. Iya, dikit-dikit mau membacok, dikit-dikit mau merusak apa namanya rumah-rumah warga. Mungkin dia ini kena Supeng sama Janggar ini. Ya memang benar. Di sini kan ada masih kata biang keladinya di belakang layar ini kan ada Jarod Supeng apa namanya Janggar. Janggar ini yang utamanya. Dia ini kalau tidak mampu membunuh Re Lampung, mengalahkan kita, dia ini akan berguru kembali. Dan kabar beritanya akan berguru ke daerah Batavia. Ini persoalan Jagabaya. Setahu saya,
Bang Rel Lampung itu nggak pernah menyakiti Mat Janggar, sedangkan Mat Janggar aja disekolahkan, disantrenkan oleh Bang Rel Lampung. Benar. Kok dia bisa ingin menghabisi Bang Rel Lampung? Iya, karena dibujuk rayu tadi. Jadi dihasut, dikipasi oleh mereka kan. Nah, jadi itu Kijagabaya nanti ceritakan dengan orang rumah. Iya. Masalah apa namanya cincin kawin, masalah mas kawin, masalah Mengikat mungkin itu telah ada ikatan tadi. Untuk sementara ini memang Bung Laga harus mengondisikan bagaimana caranya agar Perdi ini tobat dulu. Iya, satu-satu jalan. Baru nanti kita obrolkan lagi langkah selanjutnya. Iya, benar. Tapi begini Bung Laga, Nah, kalau dia sering bawa rombongan ngacak-ngacak deras itu, apa nggak terjadi permasalahan nanti? ya pasti akan terjadi. Nah, sebelum itu terjadi, Bung Laga akan sesegera mungkin untuk rebut kembali Perdi ini dari preman-preman yang tak pernah bertanggung jawab ini. Saya ini kalau Supeng itu yang sudah masuk, bahaya itu Bung Laga. Licik mereka itu. Iya. Karena Supeng ini orangnya licik Bung Laga. Licik. Iya. Kalau main bola itu dialah penyerangnya. Benar. Iya, benar. ini yang aku takutkan. Iya. Karena Supeng ini kita tahu benar, Iya. Supeng itu. Iya. Siapa yang nggak tahu Supeng? Preman kelas kakap, Nah. ya kan? Tidak mempan dinasehati. Nggak mempan. Jadi mereka ini hanya untuk agar tim Bari Lampung ini lemah. Mereka berupaya bagaimana caranya mencari kelengahan kita. Kita pernah terjadi suatu saat ini. Waktu ketiga Supeng memutuskan menjadikan ilmu tali kutang itu, Nah ya, kita pernah minum air kutang orang ya, banyak sampai kutang bolongnya itu kan. Nah iya benar. sampai serpetual Bang Reki terlena Iya. gara Supeng. Kalau bukan Bang Reki mengatasi dulu, kita tidak Iya. akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi sampaikan permohonan maaf dari Bung Laga sebagai orang tua dari Perdi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam hal ini, karena bagaimanapun sebagai orang tua akan kena imbasnya. Ya benar. Anak siapa? Anak si Anu. Nah ini Iya kan? yang aku jaga di situ Bung Laga. Jadi Bung Laga sebagai orang tua, kita memberikan makan yang sehat, Iya. memberikan pola pikir yang ini. Tiba-tiba atas perbuatan anak siapa? Anak Bung Laga. Iya benar. Itu Benar. kan. Yang saya pikirkan, aku takut begini Bung Laga. Ketika dia ngamuk, mabuk, Iya. nah di situ udah takut terjadi hal yang tidak kita inginkan. Maka punya pikiran Bung Laga suatu saat akan ke Padepokan Kijagabaya agar Perdi ini dibimbing, dinasehati, Amin, amin. diberikan bekal keimanan lah, walaupun ibaratnya Alhamdulillah. sedikit tapi bisa bermanfaat bagi dia. Iya. Tapi begini Bung Laga, kalau melihat sifat terjang yang dilaporkan dari pihak mantan istri saya itu, sangat ngeri. Kaca pecah semua Bung Laga. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Orang ya satu Karim. kampung itu sampai dilawan semua pembubar babet dibikin Perdiama rombongannya itu. Bukan satu dua orang. Bukan, ini juga permasalahannya. Jadi sampai orang ingin mengadakan tutup menuntut, tapi saya tengahi. Permasalahan ini memang sudah lama. Permasalahan tidak terjadi angkat nikah karena kamu yang tidak senang. Ya. Sedangkan mas kawin itu pengikat sudah kamu ambil. Ya. Jadi ngomong-ngomong, mohon maaf sekadar penasaran Bung Laga, Kijagabaya. Iya. Bagaimana dengan padepokannya? Apa sudah mulai direhab atau memang baru mengumpulkan uang dulu? Kita dikit-dikit ngumpulkan duit dulu lah. Mengumpulkan duit dulu ya. Satu, kita akan membenahi tempat memang tidak layak. Mudah-mudahan nanti kan kita dikit-dikit kita bisa mengumpulkan, ada rezeki dikit-dikit, kita bisa membuat padepokan yang baru. Dan yang kedua, apakah sudah berkunjung ke kediaman beliau itu Bari Lampung? Udah pernah berkunjung ke kediamannya? Saya sudah berkunjung dengan beliau, Alhamdulillah. satu rahmi. Bagaimana penerimaannya? Alhamdulillah beliau juga sehat-sehat. Amin. Ya, sehat walafiat. Amin. Tapi beliau bilang kita di tahun ini kayaknya banyak benar akan musibah, akan terjadi sesuatu. Jadi tantangan lebih besar. Iya, Benar. ini juga sampai beliau menitipkan sesuatu kepada saya, Kijagabaya, hati-hati, waspada, kawan menjadi lawan. Iya. Hitam kepala memang sama hati
kita berbeda. Benar-benar. Itu harus kita pikirkan. Ya, itu titipan beliau. Bung Laga mengucapkan terima kasih kepada Ki Jagabaya karena tidak melupakan sahabat karib, sahabat kental, sahabat dekat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam artian berarti Ki Jagabaya tidak melupakan Bung Laga yang hina dina ini. Karena begini Bung Laga, hidup itu kalau kita memang beriman, ya, yang kita cari dunia itu adalah, yang kita cari adalah surganya Firdaus. Amin, amin, amin. Kalau harta yang itu nomor 10, amin. Gitu kan. Memang kalau dipandang dari bola mata kita hina, tapi Ya, kalau kita beriman, kita tidak berhina. Ya, Hina ya, itu ya. adalah orang-orang yang tak beriman. Iya, 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 benar-benar. Makanya disinilah semuanya kita luruskan, walaupun sedikit bengkok kita menjadikan lurus. Karena kita ini bersahabat, bertetangga itu dari beginilah rezeki yang kita dapat. Buktinya aku datang ke sini dapatlah rezeki yang benar-benar. Walaupun sekadar air putih ya. Ini rezeki yang lebih sebenarnya bagus. Pengen sekali Bung Laga menjamu Ki Jagabaya dengan makanan-makanan lezat, dengan nasi goreng, nasi uduk ya. Namun saat ini mohon maaf Ki Jagabaya, keadaan Bung Laga memang Senin Kemis. Kalau nasi goreng nasi uduk itu terlalu mewah Bung Laga. Iya. Saya nama di Depok itu rebus ubi singkong itu lah. Iya. Itulah. Sempat bertemu Bang Udin Botak tidak? Kami belum pernah bertemu. Belum pernah bertemu? Iya, sama beliau. Jadi ya kalau misalnya ada waktu nanti aku akan ke tempat beliau juga. Iya, iya. Ya, berkunjung, main Pak beliau. Iya, karena begini, Ki Jagabaya, Bang Udin Botak ini kan sedang galau. Dia sempat berbicara, kami pernah bicara empat mata dengan beliau, dengan Bang Udin Botak. Dia ini dalam arti kata pemikiran dia carut marut. Ada apa Bang Udin, kata aku kan ya. Ya. Kalau hidup kita itu kadang pas-pasan, ya namanya ujian hidup. Ya benar, ya kan? iya. Terkadang orang kaya juga tidak selamanya di atas. Katanya bukan. Ada apa Bang Udin, kataku kan. Jadi sebenarnya dibilang jenaka lucu, memang ada jenakanya Ki Jagabaya. Kenapa? Ternyata dia ini sharing, ngobrol empat mata, cerita masalah asmara. Allahu Akbar. Ya Allah ya Karim. Itu ya kan sebenarnya sudah kepala 4, malu untuk diceritakan ya, tapi tapi mungkin puber kedua tadi kan. Nah itu tadi. Jadi cerita Bang Udin ini masalah asmara. Masalah asmara. Iya, namanya orang hidup ya, itu memang. Jadi Bung Laga katakan ya, karena begini, kita juga pernah banyak istri kan. Saya ceritakan, ada wanita itu hanya memandang kalau kita ada harta benda. Benar. Ya. Dia akan senang, pura-pura baik, pura-pura romantis ya. Kalau kita ada. Nah, yang kita cari ini wanita yang menerima kita apa adanya. Nah, ini. Walaupun keadaan susah, ya kan, bukan berarti tidak bekerja. Ya, jangan terima luarnya ya, sama dalam-dalamnya. Dalam-dalamnya. Ini yang jangan kita mengharapkan segitiga biru aja kan. Aku bilang dengan Udin Botak seperti itu kan. Nah, dia hanya tersenyum. Mungkin senyum itu tidak tahulah. Mungkin senyum itu memang mengiyakan, memang benar adanya, atau memang senyum seolah-olah Bung Laga ini hanya humor aja. Makanya kapan-kapan singgah kepada Bang Udin. Ya, jadi Bang Udin Botak ini. Jadi asmara itu masih melekat. Asmara membiru rupanya. Iya. Memang dia dulu tuh setahu saya masih jadi juragan tanah itu ya. Iya. Siapa yang nggak kenal Udin Botak? Wanita mana? Dengan Santi. Iya. Sinta apa Santi itu saat itu? Sinta. Santi. Iya. Kena uang. Saya tahu lah uang Bang Udin Botak itu kan. Uang yang haram. Haram itu. Iya. Tapi alhamdulillah berkat Bang Re Lampung dia bertobat. Ini kebesarannya kan. Jadi kalau masalah percintaan tuh memang hati. Benar. Tidak bisa dipaksakan. Iya. Kalau hati udah bicara senang itu sampai mau keluar semut pun harusnya diikuti. Iya. Jadi ini ada cerita lucu nih ya. Jadi ada komentar nih, ada ya, mohon maaf inisialnya tidak perlu Bung Laga jelaskan. Ada salah satu komentar dari sahabat-sahabat semua ini kaum hawa. Ya. Jadi dia ini kan apa namanya, entah sharing, entah ngobrol, entah bagaimana lah ya. Entah juga tertarik atau tidaknya kepada Bung Laga. Tapi dia bicara, Bung Laga,
saya pun mau dengan Anda. Asalkan Bung Laga jangan brutal kembali. Nah, kataku begini, dia kan memang telah tahu kisah lama bahwa Bung Laga pernah ada istri 7. Ya, kan? ya, benar. Saat ini tinggal 1 ke Jagabaya, ya. Dia mau dijadikan istri kedua tidak apa-apa, yang penting cinta, sayang, jangan berpura-pura apa adanya. Bung Laga jawab, takdirlah yang akan menentukannya. Nah, jangan masalah ke Jagabaya bagaimana dengan istri-istri ke Jagabaya ini? Kalau aku ya, adalah kata Bung Laga tadi, wanita itu di dunia nih 3 hal yang perusahaan, harta, ya, harta, wanita. Kalau itu pria, tapi kalau wanita, walaupun sayangnya gimana laki-laki, kalau tak ada duit ya, buktinya aku tinggalkannya sama istriku. Berarti takut sengsara ya? Takut sengsara. Allahu Akbar. Ya. Nah, inilah. Kalau bisa carilah istri itu, dia tuh jangan minta luarnya, dalamnya. Hatinya juga. Hatinya. Ya. Sepahit gimana pun dalamnya, dia pun siap. Iya. Kalau dia lihat luarnya aja, dipoles saja, ya bagus luarnya. Di dalam belum tentu dia mau. Jadi kita cerita masalah Ferdi lagi nih. Nah. Sekali lagi tolong sampaikan ke orang rumah, ya. Permintaan permohonan maaf dari Bung Laga sedalam-dalamnya. Amin. Bung Laga akan secepatnya membuat Ferdi taubat kembali. Alhamdulillah. Walaupun itu tidak semudah memberikan telapak tangan ke Jagabaya. Benar. Karena menghadapi anak itu susah. Susah ke Jagabaya. Dia halusin, dia tajam. Enggak dihalusin anak kita. Sampai badiknya nyaris bersarang di perut Bung Laga ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi seolah-olah Bung Laga ini sebagai ayahnya dianggap orang asing. Tidak tahu tanda terima kasih, ya. Kalau Bung Laga memang telah bercerai dengan ibunya, itu takdir ke Jagabaya. Ya, benar. Ini ke Jagabaya harus tahu nih. Ferdi kan minta menuntut karena katanya Abah ini sering menyiksa ibunya. Tidak pernah Ferdi, tidak pernah. Malah sebaliknya, dengan mata kepala sendiri Bung Laga menyaksikan dia serong, dia berselingkuh dengan laki-laki lain. Itu sebenarnya. Tapi karena mereka ini dibujuk oleh Janggar Jarot Supeng, dia terpengaruh di Jagabaya. Berarti dengan atas nama Supeng, Mat Janggar ini. Mat Janggar dengan Jarot ini kan kan tobat. Dia tobat dengan ibunya, bersimpu memohon maaf, dimaafkan oleh ibunya, ya. Sampai berderai, menangis, air mata jatuh ke sajadah. Tapi sekarang brutal kembali Jarotnya. Jadi tuntutan Ferdi ini, apa benar katanya Bung Laga selama itu tidak mentanggung-jawabi emaknya, sampai Ferdi ini sering emosinya luar biasa. Gini, Jagabaya, ya. Itu tidak benar. Mungkin itu dari versi yang lain. Tapi kalau dari versi Bung Laga, Bung Laga telah berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan ibunya, ya. Tapi seandainya Bung Laga jadi Ki Jagabaya atau Ki Jagabaya jadi Bung Laga, di posisi Bung Laga, melihat dengan mata kepala sendiri serong dengan laki-laki lain, apa tidak marah, tidak kecewa, dan tidak sedih? Saya rasa sama halnya Ki Jagabaya. Sama. Sebelum semuanya terlambat terjadi, ya, Bung Laga ambil keputusan, ambil langkah menceraikan dan menalak 3 ibunya Ferdi itu. Itu cerita kalau mau sebenar-benarnya. Berarti yang selama saya dengar cerita masalah Bung Laga tidak bertanggung jawab atas emaknya Ferdi, itu Ferdi itu bohong. Iya, itu kan akal bulus Janggar Supeng Jarot. Agar Ferdi ini percaya sehingga memponis, menghukum abahnya seolah-olah abahnya yang bersalah. Yang diancam itu terus. Itu sebenarnya Ki Jagabaya. Jadi permasalahan anak kita ini gimana bagusnya? Karena saya bingung, Bung Laga. Ya. Jadi permasalahan itu kita pending untuk sementara waktu. Ya. Bukan berarti saya selaku abah Ferdi tidak tanggung jawab, bukan? Ya, benar-benar. Karena percuma dong kalau Ferdi masih brutal seperti ini, kita jodoh-jodohkan nanti. Ya. Sering disakiti nanti adanya Ki Jagabaya. Ya benar, satu itu. Kedua juga begini Bung Laga.
saya melihat sifat Rejang Perdi ini sangat seperti apa ya, luar biasa, tidak seperti orang yang kurang sadar gitu di dalam keadaannya itu kan. Makanya saya menilai ini seperti Bung Laga lah yang lebih tahu, kalau saya orang luar ya minta, kalau dikatakan kalau api itu kurang masa, apa masa yang kurang api, ya itulah yang harus dipelajari dulu Bung Laga. Apa memang dia nih tadi ada di pesantren itu ngolah ilmu yang tidak benar, apa yang gimana, yang salah di mana? Bisa jadi karena tanpa guru ya. Kita ini kalau tanpa guru ini bisa sesat. Iya. Mempelajari ilmu-ilmu apa namanya yang tidak benar itu kan. Nah, jadi begini Ki Jagabaya, ini agak menyimpang sedikit. Bung Laga melihat live streaming dari Ki Jagabaya saat itu ada tamu dari Turki. Apa benar Ki Jagabaya dari Turki? Oh iya. Jadi beliau itu tadinya saya tidak menyangka, hanyalah saya kira ini mah hanya main-mainan. Ya. Alhamdulillah ketika beliau udah nyampe di Bandara Soekarno Hatta, kusangka ini seorang mainan, saya anggap angin lalu lah. Iya. Setelah sampai di Bandar Lampung, dia katakan saya sudah nyampe di Bandar Lampung, tapi saya anggap ini mainan, nggak benar. Iya. Ketika saya nyantai di Padepokan, ada seorang mengantarkannya dari bawah, jalan kaki ke atas. Kapan bisa saudara dari Turki itu kok bisa kenal dengan Ki Jagabaya? Atau memang dia ini memang idolanya mungkin Ki Jagabaya? Dia mengikuti. Oh, mengikuti channel Ki Jagabaya? Iya. Dengan mengikuti dengan sejarah cerita. Dan dia ini tadinya ingin tahu benar atau tidak Padepokan tempat tinggal Ki Jagabaya ini. Iya. Jadi disitulah dia ingin real, ingin tahu. Iya, benar-benar Ki Jagabaya. Oh ya, sabar Ki Jagabaya ya. Oh iya. Allahu Akbar. Apa namanya, telah silaturahim ke tempatnya Wakari Ki Jagabaya? Saya alhamdulillah sudah. Buat beliau sudah pernah ketemu beberapa hari, tempat Bangli sudah. Iya. Tapi melanjutkan cerita yang tamu yang saya tidak diundang, saya tidak tahu tadi. Beliau datang ke Padepokan, melihat semuanya dengan adanya ya itulah. Saya sampaikan, saya tidak bisa menjamu yang ini ya, karena tempat kita memang tidak layak kan. Dan semuanya itu kok bisa begini katanya. Lebih nyaman hidupnya di tengah hutan, di bukitan, daripada di ibu kota Turki. Di mana? Di Ankara kalau nggak salah, ibu kota Turki ya. Alhamdulillah dia membuka pintu untuk ngajak saya ke Turki kapan-kapan. Ajak dulu Bung Laga kalau mau ke Turki. Alhamdulillah nanti kita mudah-mudahan kalau memang takdir ya. Ki Jagabaya, jadi kita nih pamit dulu dengan sahabat-sahabat semua. Silakan ya. Jadi alhamdulillah sekali lagi terima kasih Ki Jagabaya telah mau berkunjung ke gubuk dari Bung Laga ya. Mohon maaf tidak ada suguhan yang memuaskan bibir itu apa namanya tenggorokan dan hati, tapi setidaknya inilah batas kemampuan dari Bung Laga. Kita pamit dengan sahabat-sahabat ya. Baik. Oke sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak dan alhamdulillah kita bisa bertatap muka langsung dengan Ki Jagabaya, sosok figur seorang panutan para remaja-remaja yang senantiasa memerlukan pencerahan-pencerahan dari Ki Jagabaya. Dukung sahabat-sahabat semua Ki Jagabaya dengan cara di like, ditekan tombol loncengnya, biarkan terus menyala agar para sahabat-sahabat tidak ketinggalan dalam menonton video-video terbaru, notifikasi terbaru dari Ki Jagabaya dengan cara di subscribe. Dukung Bung Laga dengan cara di subscribe. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.